Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di my channel ya, di channel Ndi Sandi, di kegabutan gua ataupun di keseharian gua ataupun di day in my life-nya gua ya, seperti kali ini ya. Ini kalau gak salah, bukan kalau gak salah sih, emang di sekarang ini emang hari Rabu ya. Astagfirullah, kan di hari Rabu. Di kali ini emang di hari Kamis, mendekati malam Jumat, itu di tanggal 21 Agustus. Dan gak disangka-sangka ya, ternyata yang biasanya cuman hari Senin kita berangkat jam 7 itu lancar, dan sekarang di hari Kamis udah jam 7 lewat gue berangkat, ternyata dikasih kejutan macet ya. Nggak tahu gue keburu atau enggak, tapi biasanya keburu sih karena gue maksain ke jalur alternatif pemotongnya ya, yaitu gue lewat jalur pemotong yang sebelum di videonya gue cantumin atau di upload ya. Cukuplah buat memangkas waktu kemacetan daripada kita ikutin macet-macetan seperti ini. Dan oh iya ya, alhamdulillah, gak nyangka banget itu, ataupun di video gua ada yang bisa sampai tembus di 119 atau mau mendekati 120 view ya. Menurut gua kalau di video YouTube itu menyentuh di angka 100 itu hal yang susah gitu bagi gua, karena yang namanya YouTuber pemula itu masuk ke view 100 benar-benar menurut gua susah banget. Dan itu pun view 100 itu udah masa video itu udah 3 minggu ya, dan ya enggak seperti kayak yang pro ya, seminggu aja udah nyampe jutaan ataupun ratusan ribu. Nah, gue cuman ratusan view, tapi alhamdulillah ya, nggak nyangka banget juga. Dan sekarang untuk follower gua atau subscriber gua ya, sudah mendekati ke angka 45. Dan gua sebenarnya pengen banget tuh nambah lagi, dan mudah-mudahan ada lagi banyak yang dukung. Apalagi yang baru gabung ya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, like and share, apalagi komen untuk masukan ataupun kritik dan saran ke gua, biar gua bisa memperbaiki kedepannya lagi. Dan topik pembahasan yang gua bahas apalagi enggak seperti yang sekarang ataupun sebelumnya. Gua topik itu masih berdasarkan kondisi lapangan ya, ataupun pengalaman gua sebelumnya ataupun hari sebelumnya. Kalau untuk hari berikutnya mana gua tahu kan, emang gua penjelajah waktu. Dan untuk mendekati ke angka 50 itu mungkin gua akan dibiasain untuk nge-live ya, biar jam tayangnya pun lebih banyak ya gitu. Belakang JTEK lewat, suaranya udah geber-geber aja. Ramai kali gua kalau pakai JTEK. Buru pabrik pakai JTEK, ya Allah. Apalagi udah punya istri dan anak ya. Dan di video kali ini mungkin gua juga nggak full sampai perusahaan ya, seperti yang baru-baru ataupun video-video gue yang baru, karena menurut gua ataupun menurut penonton, katanya gua udah lihat atau udah nonton sampai habis kuota katanya. Dan gue tanya kenapa, ya durasinya panjang katanya. Sebenarnya durasi panjang itu gua ada yang nyampe 25 menit ataupun 20 menit, itu rata-rata gua ngambil jalur alternatif, dan biar gak nyasap ataupun gak salah arah, jadi gua udah banyak dipotong ataupun di cut, terkecuali di jalur utama baru ada yang gua potong ataupun ini. Tapi untuk sekarang gua fokus ke pembicaraan ataupun di
jalur utama aja, dan itu pun di titik-titik tertentu biar gak bosan juga. Dan gua nggak nyampe perusahaan karena apalah lumayan lah kalau terus-terusan bikin video, takutnya bosan juga gitu kan, karena gua ya namanya pulang pergi kerja ya, dan nggak ada hiburan juga, contohnya apalagi musik, karena gue belum berani masukin musik di ataupun sound di video gue ya, karena gue belum hafal ataupun belum tahu yang bisa legal dipakai atau enggak, karena kalaupun gue salah pakai nanti ujung-ujungnya kena hak cipta kan. Sini gue agak ngebut aja sedikit, ngebut sih enggak, paling gue pakai di speed 60. Nah, bahaya juga kalau di sini pakai di atas 60. Shock breaker gue mati, lupa gue main kebers aja, ada polisi tidur. Dan untuk di jalur ini begitulah kejutan-kejutannya ya. Kalau gak di hari Senin ya kita dibiasain ataupun sengaja berangkat agak pagi ataupun siang, malah dapat kejutan kemacetan ya. Dan feeling gua ini macetnya itu bisa sampai pintu tol ini atau lebih, tapi kita lihat kondisi dulu aja ya. Tapi sepertinya enggak sih, enggak sedikit, agak banyak, agak padat. Tapi kita lewat flyover aja dulu, mudah-mudahan masih bisa lewat sini. Kalaupun emang nggak bisa, gua sepertinya sedikit macet ada nggak apa-apa lah sedikit. Dan buat sharing juga aja, jalur sini tuh jarang banget kalau nggak macet di pagi hari ataupun di sore hari, jarang banget. Jadi kalau untuk pemotor, kalau emang nggak mau macet-macetan ya pakai jalur alternatif yang sering gue lewatin pakai motor. Untuk mobil, ada mobil bisa lewat via Cigombong Benda ataupun Gaun Cimalati. Yang tembusnya bisa ke Cipetir, tujuan akhirnya Gaun Cimalati sih langsung ke Cicurug. Ternyata masih padat banget. Gua ambil sini dulu. Set. Padahal udah jam 7 lewat ini macetnya ya Allah. Dan ya seperti yang gue bilang sebelumnya, untuk di jalur sini kejutannya seperti inilah, nggak bisa diprediksi kalau untuk pagi ataupun sore. Kalau pagi biasanya paling mentok di sampai jam 8 sih. Mungkin untuk yang berangkat kerja ya pasti pada yang kesiangan kalau pakai mobil sih. Tapi kalau motor enggak, masih bisa selip-selip lah. Kalau untuk sore biasanya dimulai jam 5 dan nyampe malam pun bisa, kadang jam 9 malam ataupun seterusnya. Ya susah diprediksi lah jalur sini untuk titik kemacetannya. Dikarenakan tol akses Bocimi itu masih dalam perbaikan ya. Yang kemarin longsor dari tahun kemarin, nggak tahu, itu lama banget menurut gue ya, udah hampir setahun. Ya kalaupun bener-benerin, mungkin alternatif di sini juga udah jarang dipakai karena kebanyakan nanti pakainya akses tol, meskipun sedikit agak mehong. Kalau nggak salah lumayan loh. Yang gue dengar akses tol di sini agak mahal dari
akses tol yang lain. Tapi kalau untuk kegunaan apalagi memangkas ongkos kemacetan, ditambah solar ya, solar ataupun bensin, ya mending ambil jalur cepat daripada kita beberapa jam cuman stuck di situ dalam keadaan mesin nyala, kan bensin terus kebuang. Untuk pemobil bisa sebenarnya lewat sini, nanti tembusnya ke Benteng ya, dan ke Benda, Kampung Benda itu keluarnya nanti di dekat gerbangnya Pokari itu, yang Amerta Otsuka Indah ya, bisa lewat situ. Dan di depan pun ada tuh stasiun Cigomong, nah itu bisa tembus ke Cipetir, nanti aksesnya lewat Benteng juga, dan keluar terserah sih, keluarnya mau entah itu mau Bang Bayang, mau Cidahu, ataupun ke Kompak sekalian pun bisa, cuman ya, asal tahu aksesnya aja. Dan aksesnya itu masih jalan satu mobil sih, masih bisa lah kalau meskipun mobil berpapasan, cuman agak mungkin ya bergelombang ataupun berlubang ya wajar lah, karena pemerintahan sekarang kan masih dalam proses penataan ya, jadi PBD ataupun APBN masih dalam proses pengalihan ke IKN dulu. Gayanya gua ngomongin politik, aduh. Oke, kerasa mungkin nanti videonya gue tutup di depan ya, di dekat ataupun di belokannya Binadar, di sebelahnya Polres Cijeruk. Polsek. Sini mana ada Polres? Polres kan Sukabumi doang. Polsek Cijeruk ya di depan. Yang seperti gue bicarain tadi ya, kalau kita pemangkas alternatif meskipun sedikit, itu kalau diukur paling ya 500 meter lah. Tapi kalau untuk pemotong daripada macet-macetan di situ, apalagi tingkat emosi manusia itu beda-beda ya. Takutnya wah dan sempat semalam pun gue waktu ngojek tuh di video sebelumnya, karena gue gak record juga, gue nyoba masuk dah belakang, jebret ada yang nabrak. Kata gue mending minta maaf enggak. Udah biasa lah kata gue, namanya macet lah, bodoh. Mungkin karena efek kesel juga kali ya. Oke, kita udah depan Polsek Cijeruk, dan mungkin videonya gua tutup di sini. Untuk yang menyaksikan sampai beres ataupun nonton sampai beres, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk yang mampir juga jangan lupa subscribe ya, untuk share-nya juga. Untuk aktivitas gue di sekitaran jalur Ciawi Benda ataupun sebaliknya, ataupun ketika gua ya, iseng-iseng main sama keluarga ataupun acara-acara yang lain, di blognya gue ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan banyak basa-basi juga. Gue langsung tutup di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.